Ananda-ananda hebat. Sudah siap belajar ya kakak-kakak? Sebelum kita belajar pelajaran minggu ini, Miss Tina mengajak kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami siap belajar agama. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus berkati belajar kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, supaya ananda-ananda hebat lebih memahami dan mengerti pelajaran hari ini, yuk simak penjelasan dari Miss Tina berikut ini. Di kelas 4 akan belajar pembelajaran 4. Tema kita hari ini Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Dalam kitab Amos 1 ayat 1 dan kitab Amos 5 ayat 4-6, subtema pertama, pasti memiliki talenta yang berguna bagi kehidupannya. Tuhan menciptakan manusia begitu unik. Unik artinya tidak sama, beragam, berbeda secara jasmani maupun rohani. Begitu juga talentanya yang diberikan oleh Tuhan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang bisa menyanyi, bermain musik, melukis, menari, dan banyak lagi. Talenta adalah karunia atau kemampuan atau bakat yang dimiliki manusia sejak lahir. Jika saat ini talenta kita belum tampak nyata, mungkin belum tergali. Nanti jika sudah tergali dan diasah dengan baik, akan menjadi ciri khas dan suatu keistimewaan tersendiri bagi kita. Kamu akan belajar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Namun, setiap orang juga mendapat anugerah Allah sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan atau biasa kita sebut talenta. Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan, karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Ini adalah yang juga dialami Amos. Kita akan belajar kisah Amos yang dipakai oleh Tuhan. Amos berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos berternak domba dan memungut buah ara hutan. Dalam Amos 1 ayat 1 ayat 7-14. Ia dipanggil Tuhan ketika Uzia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam menjadi raja Israel. Amos artinya penanggung jawab beban. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan banyak orang. Ia bukan seorang orator atau ahli pidato. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Pertama, Allah akan menghakimi bangsa Israel. Kedua, anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Ketiga, tanah akan dibagi-bagikan. Keempat, umat akan diusir. Kelima, para pemimpin akan hancur kena pedang. Israel hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah karena harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Beberapa teguran Amos kepada orang Israel yaitu pertama, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Amos 3 ayat 9-15. Yang kedua, bagian B, wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain. Amos 4 ayat 1-3. Bagian C, ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan Betel. Di dalam Amos 5 ayat 21-17. Bagian D, mereka suka
menindas orang lemah. Amos 2 ayat 6 sampai 8. Bagian E, kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Amos 8 ayat 4 sampai 6. Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Dia menyuruh Amos pergi. Namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, seringkali kita mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya. Seseorang dipilih jadi ketua kelas karena misalnya dia mampu memimpin, pintar dan hebat, dan banyak lagi. Tapi kita bisa lihat dari kisah Amos yang disebut-sebut dalam bacaan kita hari ini. Dia sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Tampaknya Allah memilih Amos bukan karena keahliannya yang kasat mata. Allah memilih dan memilah dengan melihat hati dan kemampuan dan memampukan orang yang ia pilih. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi luar biasa, yakni menjadi penyambung lidah Allah kepada umatnya. Kamu anak yang sangat istimewa. Masing-masing orang mempunyai kriteria yang berbeda-beda tentang menjadi anak yang istimewa. Ada yang mengatakan anak istimewa adalah mereka yang berasal dari keluarga terhormat. Ada juga yang mengatakan anak istimewa adalah mereka yang memiliki nilai-nilai bagus, atau anak istimewa adalah mereka yang memiliki rumah yang besar dan indah. Dan masih banyak lagi kriteria istimewa itu. Sebenarnya kita semua adalah anak istimewa. Tentu kita ingat beberapa pembelajaran sebelumnya yang berbicara tentang betapa istimewanya kita, karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi seperti apapun keadaan kita, latar belakang atau asal kita semua adalah anak istimewa. Jadi anak-anak, kesimpulan dalam pembelajaran kita, ada banyak hal yang membuat kita istimewa. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, suku, bahasa, keluarga, dan lain-lain, kita tidak perlu minder atau rendah diri, sebab Tuhan telah memberikan kita talenta sehingga menjadi orang yang istimewa. Namun kita juga jangan menjadi sombong, melainkan harus tetap rendah hati. Terus asah kemampuan atau potensi diri kamu ya. Kamu ciptaan Tuhan yang istimewa dan hebat. Hebat di mata Tuhan, kamu istimewa dan luar biasa. Kamu pasti bisa menjadi orang yang hebat. Kakak-kakak, sebelum kita selesai, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Terima kasih Engkau sudah memimpin dan menolong belajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar.